ngatos iya. teh gudang, Pak. Iya. Kedik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Cemal Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan serta kelancaran dan kemudahan dari segala aktivitasnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, dalam video kali ini saya telah menghadirkan salah satu rekan atau teman dekat. Beliau Pak Liri, dan di samping saya Pak Firja sama rekan saya juga. Nah, di video kali ini beliau mau menceritakan salah satu pengalaman terkait mistis. Baik, sebelum kita ke pokoknya, mari kita berkenalan dulu dengan yang bersangkutan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kemal. Perkenalkan, nama saya Tatang Supardi. Cuman untuk di lingkungan teman-teman akrab dipanggil Liri. Oh, panggil Pak Liri ya. Jadi sebetulnya Liri apa? Nama saya itu Tatang sebetulnya. Oh, Tatang. Pak, ya, Tatang Supardi. Tatang Supardi. Ya, Mungkin cuman bisa diingat ya guys, Tatang Supardi. Nah, cuman nggak tahu jadi Liri, nggak tahu dari mana nih. Kok bisa jauh gitu? Ya nggak tahu kan, Tatang saya ke Liri. Bapak nggak nyimak, aku nggak tahu Pak. Ya, oke. Terus apa Pak? Sekarang itu suruh apa? Memperkenalkan diri. Udah Memperkenalkan diri, udah. Oh, nama saya Tatang Supardi. Kalau profesi saya lebih cenderung fokus di dunia mistis. Oke, dunia bisnis ya. Dunia mistis, bukan bisnis Pak. Oh, mistis. Mistis. Oh, dunia mistis kan. Guys, sorry, jangan salah. Ini dunia bisnis ya. Gitu, Pak. Oke, Pak, ini silakan diperkenalkan. Oke, baik, terima kasih Pak Kemal. Nama saya Firja. Naon nih? Profesi saya di dukun spiritual ya guys. Oh, dukun spiritual. Ya, dukun spiritual untuk Masya baru Allah. berjalan beberapa bulan yang lalu lah. Oh, oke. Mungkin saya kenal sama Pak Firja, baru training jadi dukun spiritual. Siapa yang training? Pak Firja baru training. Kebetulan ini guru saya gitu. Training ke Pak Tatang. Ya, dia baru training. Saya manggilnya Bapak, Akang atau Mas atau siapa nih Pak Tatang? Tatang Enak ya, Tatang aja. Oke, Tatangkalan atau apa? Tatang, boleh. oke. Tatang. Nah guys, dalam video kali ini Pak Tatang mau menceritakan salah satu pengalaman beliau di mana waktu itu beliau sedang mudik yang berasal dari Subang ke arah Bandung. Mari kita dengarkan dan saksikan videonya. Jadi gini Pak, itu kejadian beberapa minggu yang lalu. Dari hari ini. Ya, dari hari ini mungkin tepatnya pada saat Lebaran tahun ini Pak, 2022. Oh, Lebaran tahun ini. Atau Lebaran tahun ini. 2022. Oh, karena masih anget-anget lah ya. Karena pada saat Lebaran saya kebetulan kerja sampingan, kan kerja utama saya mah di dunia mistis Pak ya. Iya. Cuman di dunia sampingannya mis- di ini dunia saya mis- sampingan. Dunia mistis, bukan bisnis ya guys. Ya. Mistis. Ya. Sampingannya kerja bener. Kerja sampingan, bener. gitu. Nah, pada saat kerja Kerja apa dikerjain Pak? dikerjain istri. Itu Pak. Kalau nggak dikerjain istri, masa nggak akan nyari uang. Nah, kebetulan Lebaran tuh saya harus kerja. Lebaran. Nah, setelah Lebaran kerja, jam sore setelah beres kerja, saya pulang ke Bandung karena istri dan anak di Bandung. Nah, jam 5 atau setengah 5 lah mungkin dari kantor, dari tempat kerja sekitar setengah 5 sore. Khususnya di daerah Subang. Subang ya, di daerah Subang. Subang Nyingset Seetik lah. Subang Nyingset Seetik. What the fuck? Itu bahasa apa Pak? Nyingset Seetik. Bahasa gaul Pak? Bahasa Subang bukan? Bukan, bahasa gaul. Bahasa spiritual sih Pak. Bahasa Nah, Pak Firja udah mengerti saya Pak. Itu bahasa jadi- spiritual. Jadi terkonek ya. Ya. Iya. Memahami. Nah, jadi Oke, lanjut. setengah 5 sore dari kantor berangkat. Sudah berangkat itu kebetulan itu jalan yang sehari-hari saya lewatin Pak. Kalau pulang kerja ke Bandung dari Subang Bandung tuh lewat jalan situ sehari-hari. Nah, bukan jalan utama. Tiap hari pulang pergi atau Enggak dalam tentu, waktu 1 minggu sekali Nggak atau tentu. sebulan kalau sekali? istri nih nanyain pulang? saya pulang, kalau istri nggak nanyain saya nggak pulang. Oh gitu, Gimana Bang Toyib istri dong aja? kalau nggak pulang-pulang. Nah,
kebetulan saat itu pada saat lewat jalan yang ke arah Jalan Motong lah itu ya, jalan baru di tengah-tengah antara Subang dan Bandung. Oke, di Itu ada tengah-tengah jalan baru, Subang Bandung. jalan alternatif biar nggak macet pada saat Lebaran atau hari-hari besar merah lah, libur gitu. Nah, karena biasanya saya lewat jalan situ siang. Kalau hari-hari biasa kan saya pulang sekitar jam 5 atau setengah 6 tuh lewat jalan situ masih terang. Belum Itu gelap. sudah biasa dilakukan atau biasa lewat jalan sana? Iya. Nah, Jalan pada yang saat alternatif. itu pas Lebaran saya lewat situ tuh jam 6 lebih setelah maghrib. Setelah maghrib. Nah, karena- Pas lewat jalan baru itu. Iya, refleks. Kalau saya pikir dulu mah mungkin saya nggak akan lewat situ karena minim penerangan. Nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada penerangan. Jadi saya mungkin lewat jalan kota lah. gitu ya. Berhubung jalannya baru, jadi belum ada penerangan sama Ya, sekali ya Pak? nah, gitu karena saya refleks setiap hari lewat situ, jadi saya lewat situ. Nah, lewat tuh pas saya pakai motor, pas di jalan di belum setengah jalan, mungkin seperempat jalan lah, lagi jalan enak-enak, lagi pakai motor, tiba-tiba ada yang noel punggung 3 kali, tak. Yang colek. Ketika pas Bapak ada di seperempat jalan tersebut, jalan baru tersebut, apa yang terjadi Pak? Nah, ada yang pertama baru gelap, nggak ada lampu sama sekali, motor nggak ada, mobil nggak ada yang lewat, jadi cuma saya sendiri Pak yang lewat situ. Nah, baru tapi ya takut, tapi udah kumahanya udah balik deui gengsi. Gengsi. Aduh Pak, kok udah laki sieunan balik deui gitu. Laki sinan. Nah, khusus buat para laki jangan gengsi dan jangan sinan ya. Jadi gas aja ke saya tadi gas, nah, oke gas we. Nah, pas jalan, tek 3 kali. Saya tuh masih kena mikir, iya Noel apa naon dia? Iya nyata ya nya, bisa bener ya Mas. Beneran ini beneran. Beneran. Nyata. Jolek 3 kali masih kena maksudnya tengah teh ieu teh naon kan? Nah, aya nu. Nah, gitu. Beberapa detik dari kejadian itu saya masih kecepatan masih standarnya, masih kena mikir naon gitu. Tiba-tiba ada yang megang apa ini teh? Bahu atau pundak. Megang bahu kayak orang dibonceng, nah megang gini. Cuman satu tangan. Megang ke sini nih. Ke sini jadi tas ke kiri Pak, tapi sebelah kanan ya. Oh, sebelah kanan. Nah, Oke. megang gitu. Terus si shock breaker atau si motor jadi kerasa berat, bukan tenaga, tapi si shock breaker itu jadi turun lah. Noyot lah. Nah, kayak ada yang dibonceng. Kayak ada yang membonceng Pak Lili, kayak membonceng Karena sesuatu, entah iya, itu apa kayak, sesuatunya. membonceng sesuatu. Terus pas ada yang bonceng, terus ada yang pegang sini. Panik Pak, otomatis itu mah. Dasok kebayang tuh gelap sendiri di motor, tiba-tiba aya nu pegang, terus asa aya nu naik di motor Iya. teh lagi jalan. Gitu. Eta mah asli rek ngalieu ge mung. Sieun pas malu, dia aya beungeut gitu kan. Jadi Pak Tatang ini belum sempat melirik ke Belum, belakang. Pak. Itu apa gitu yang Belum, Pak. megang Bapak tadi? Coba Pundak Pak Mirja sama- di Terawang kira-kira dijelasin Kalau yang apa saya kejadian lihat itu, pada saat itu Pak Perawangan. Tatang itu ya, yang itu sosoknya yang memang ada sesosok makhluk halus yang menumpangi kendaraan tersebut. Hanya saja dia mempunyai cuma tangan satu. Oh, masuk akal. Yang saya lihat itu kebetulan sosok makhluk halus tersebut ada di sini ya guys. Jadi kita nggak bisa, saya sendiri dia nggak mengizinkan untuk diekspos fisiknya demikian. Kebetulan sosok tersebut sampai saat ini mengikuti Pak Tatang. Nah, cuman dia wanti-wanti ke saya jangan sampai mengekspos fisik beliau gitu. Wujudnya gitu, jangan sampai diekspos. Hanya saja bisa diterangkan sedikit. Barusan kata Pak Mirja, ya malum kalau salah Karena saya masih belajar. masih training. Oh, masih training. OJT training. Setelah maksudnya teh ada yang naik nih, saya panik Pak. Panik langsung ngegas itu motor Pak. Ngegas. Kalau ada CCTV terus Bapak lihat mungkin Bapak akan ketawa-tawa Pak. Karena saya udah di jalan tuh Allahu Akbar. Wah, panik mata teh gitu ya, muka teh geus geuleuh bener mau ningali batur ningali teh nya. Panik hampir mau masuk ke pinggir coran, tuh masuk ke moncok orang dia mah totoan. Totoan. Kegebrus ke totoan. Tapi alhamdulillah bisa dikendalikan. Itu selama dalam perjalanan si jalan tersebut emang totoang atau Ya. pohon hutan atau memang rumah? Bukan, nggak ada rumah sama sekali di Nggak ada situ. rumah Pak. sama sekali. Jadi kesana udah
udah panik tapi bisa dikendaliin. Akhirnya saya ketemu ke jalan utama. Pas jalan utama udah agak tenang, santai. Nggak jauh dari situ, sekitar 10 menit pakai motor, ada warung yang biasa saya datengin, Pak. Itu dari ketika Bapak mengalami berat motor yang colek Bapak di belakang sampai ke warung tersebut masih terasa berat itu motor? Nah, pada saat ketemu jalan utama udah banyak mobil karena kan itu malam lebaran banyak juga yang mudik kan. Malam lebaran, ya? hari lebaran pertama. Itu saya udah nggak konsentrasi ke situ, jadi udah nggak kerasa, Pak, karena udah nemu mobil juga udah syukur lah gitu. Udah banyak orang gitu ya, jadi udah nggak kerasa weh. Nah, pada saat jalan sekitar 10 menit dari kejadian ke warung, di warung itu udah biasa, saya udah kenal sama pemiliknya, ada ibu-ibu sama bapak-bapak udah tua si warung. Di warung tersebut ada ibu sama bapak-bapak. Nah, berhenti teh meh ngarerekeun hate lah, tadi geus gorowokan luas gitu ya. Turun pas berhenti belum juga masuk ke warung, si ibu di luar nanya, "Jam, gimana? Cep," udah biasa kan nyebutnya Cep. Cep, namanya Uy. Cep khusus panggilan buat orang Sunda ya? Nukasep. Cep, khusus nama khususan. Namanya Uy. Mohon Bu, nganggung mana namanya? Biasa we Bu di Purwadadi dah si ibu udah apaleun saya sok curhat Pak, mun kaliwat kadinya curhat. Gitu mun bari ngopi, si ibu teh udah sering lah itu. Udah sering. Itu maksud si ibu teh maksudnya lewat jalur biasa apakah jalan anyar? Cenah gitu. Oh, ke jalan anyar, Bu. Maksudnya jalur biasa itu apa, Pak? Jalur biasa jalur kota lah, jalur rame. Jalur rame. Apa jalur yang motong tadi? Ya kan jalan motong, apa jalur yang motong tadi? Cenah gitu. Si ibu teh nanya gitu, terus saya ngomong lewat jalur motong, Bu, jalur baru. Terus si ibu nanya, si ibu ngomong, pantesan. Nah, tanda tanya kan? Kenapa si ibu ngomong pantesan? Ngomong pantesan. Pantesan. Nah, saya nanya, emang kunaon, Bu? Kasih ibu warung. Terus si ibu tuh, eta Cep anu ngiring gitu. Jadi si ibu ngomong, ada yang ikut di motor saya. Itu, Pak. Jadi berarti si ibu juga bisa melihat. Nah, ibu warung tersebut bisa melihat sosok yang ikut di motor saya, Pak. Sedangkan Pak Tatang sendiri belum mengetahui sosok apa yang mengikuti karena di belakang. Buat istilahnya mah ngaliuk oge sieun. Boro-boro. Jadi ya, gitu ya. Ahli mistis tapi sieun tapi kayak. Iya, yang jadi pertanyaan saya ahli mistis tapi kok ketika kejadian sama yang bersangkutan kok takut gitu. Jadi ahli mistis maksudnya ahli mistis di sini tuh gini, Pak. Dulu Bapak kalau waktu masih TK menurutnya, iya. Zaman togel itu nulis nyari angka itu di mistis. Nah, saya tukang mistis gitu, Pak. Tukang dengan angka maksudnya gitu, lain mistis jurig lain, Pak. Tukang mistis angka togel eta gitu di mistis. Nogel apa togel? Togel, Pak. Togel. Bola zaman bola togel. Oke. Nah, apa maksudnya mistis lain jurig, Pak. Tuh. Nah, terus si ibu teh ngomong, kalau teh Cep cenah tuh ku si bapak cenah di urang piwarang euy deui cenah gitu. Si yang ikut di motor, yang ikut di motor saya tuh sama si bapaknya mau disuruh pulang lagi ke tempat asalnya. Jangan sampai mengikuti sampai rumah, itu maksudnya. Gitu. Masuklah saya teh ke dalam warung, terus si bapak teh yang dipegang tangan, terus di babacaan lah namanya, babacaan. Terus si bapak teh ngomong, "Tos cenah Cep, tos euy deui cenah." Daya tambah memang biasa suka ada di situ. Sosok itu teh suka ada di lokasi itu, tapi jarang yang ikut. Rata-rata cuma menampakkan diri di pinggir jalan, ningsieun lah, tapi tengah malam. Hari saya kan itu pas beres maghrib, amun cek orang Sunda mah naonnya beres maghrib teh? Sareupna cenah beres maghrib hujan rincik. Gitu kondisinya. Berarti sering-sering juga ya menghantui orang lain selain ke Pak Tatang ya, juga menurut cerita Bapak-bapak yang punya warung mah gitu. Cek si bapak yang punya warung tuh Cep cenah tos euy deui cenah. Da saya mah enggak ngerasa aja, enggak ngerasa berat, enggak ngerasa jadi hampang atau apa teu da, karena yang tadi teh begitu masuk ke jalan utama yang banyak mobil itu udah bunga gitu Pak, kasieun teh eleh bunga jadi geus teu karasa we naon ge gitu. Iya. Sedangkan dari rasa bunga itu masih ada yang ngikutin kita padahal ya. Meren ya, gimana cek si bapak-bapak begitu? Iya. Saya kan nggak kerasa, Pak. Nggak kerasa, karena saking bunganya nggak kerasa, padahal tetap di belakang gitu kita terus kan. Gitu. Nah, saya penasaran nih kan pada saat itu tuh kata si bapaknya, Pak Tatang ini, si sosok itu kan biasanya cuma menampakkan diri nih, nggak ngikut ke orang yang lewat. Nah, saya penasaran apakah bapak tersebut menjelaskan kenapa
bisa ikut ke kendaraan Pak Tatang gitu? Nah kebetulan nggak menjelaskan karena si bapak itu ngomong tos cep tos uih deui tadi kan bunga saya tanya atau berarti kan saya pulang teh untuk bawaan gitu kan. Nah udah gitu teh udah beres lah ngopi heula ngareureukeun lah teh di si warung Pak sebut aja Mawar lah nya si Pak eta teh nya si Pak Mawar eta teh. Beres ngopi ngarokok pulang lah saya ke Bandung Pak. Jalan biasanya saya lewat kampung juga nggak berani. Akhirnya lewat kota we kan dia muter tapi lewat kota ada bisi. Lebih baik jauh daripada lewat kampung anu pinggir yang dekat gitu rada ya. riwang geus sieun nya atas kejadian sebelumnya udah we. Nah, nyampe rumah. Nah, setelah nyampe rumah biasa mandi dan lain-lain. Nah, sekitar jam 11 malam nih. 11 malam itu saya mau tidur, Pak. Cerita teh nya ngagoler lah gitu nya. Kebetulan ada saudara adik istri. Kebetulan ada adik istri nginep di rumah. Jadi di kamar tuh di kamar tempat saya biasa tidur saya kan sama istri sama anak yang orok ya. Jadinya adik istri yang di kamar itu, saya di kamar yang jadi saya tidur di kamar yang satunya lagi Pak sendiri. Posisi kamar teh di belakang kamar tuh ya tembok gitu ya. Di belakang kamar tuh gudang Pak. Gudang di belakang kamar tempat tuh gudang. Kosong lah ya gudang. Oke. Tempat kosong. Tempat kosong kan gudang Pak banyak barang-barang. Bapak ngatos teh gudang Pak. Iya. Di belakang kamar teh gudang. Ada gudang. Gudang. Di belakang gudang, belakang rumah lah berarti. Ada sesajennya enggak Pak di gudang tersebut? Oh enggak ada. Di belakang gudang atau di belakang rumah itu selokan lumayan gede. Selokan lumayan gede lah. Ya. Sungai. Sungai mah besar. Iya kan, selokan gede berarti Sungai. Bikin emosi ya tadi ya Pak. Aduh. Oke lanjut. Nah, pas saya lagi tidur nih jam 11 apa jam 12 lagi gak gogoleran coba ngehayal gitu ya. Ngehayal. Ya, ngelamun. Sempet-sempetnya juga dia berhayal ya. Ngelamun tiba-tiba. sesibuk dia sempat menghayal. Iya. Tiba-tiba di tembok belakang teh ada ngetok Pak. 3 kali. Kan luas banyak sih. Aduh gitu ya. Aduh. Nah itu ngetok ya di tembok Pak. Yang namun dia tembok di belakang itu gudang. Nah, ini belakang ini ada yang ketok-ketok gitu. Nah, ada belakangnya gudang. Kan luas. Nah, di gudang yang ngetok-ketok gitu kan. Ngetok-ketok ke arah. Sebentar, hubungannya dengan selokan besar itu apa, Pak? Ya cenah mah kan kono namun solokan itu sok ada angker cenah. Oh iya. Memang makhluk-makhluk seperti itu sering kesukaan dia lah berkumpul di area sungai yang besar. Nah, Hubungannya sama solokan itu ya, Iya. belakangnya gudang, oke. nah. Ngetok-ketok. Coba ada iseng, diketok balik 3 kali. Nggak balas Pak, ngetok deh di ada balasan. Balasan. Di arah gudang itu. Gituan. Wah, ya sigana juring kita pramuka. Sandi Morse ini kalau gitu. Gituan dah didangukeun. Nah, itu Pak. Nah, ketok 3 kali, saya ketok 3 kali, dia nggak balas 3 kali, saya ketok 2 kali, nggak balas 2 kali. Si anu ketok-ketok teh. Pas terakhir saya ketok, top. Meda, terus saya nggak balas sih, top. Nggak semua balik ya mah, katanya. Nggak semua benar ya mah cerita. Terus udah kejadian barusan, mau benar dalam hati itunya Pak. Ngerokok saya nggak ngerokok dalam rumah karena ada bayi. Ngerokok dalam rumah karena ada bayi. Jadi saya ngerokok di luar rumah. Di luar rumah di teras. Jadi posisinya teh kemana? Jadi saya buka pintu, langsung duduk ngerokok gitu. Di belakangnya pintu teh saya tutupin, tiis ke dalamnya mau dibukakeun mah, tiis jadi tutupin saya ngerokok. Itu mah kan lihat ke bawah gitu ya. Saya sadar. Rokok terlihat ke bawah pas saya ngelihat ke depan nih ke arah pagar. Tiba-tiba sosok yang diceritakan Pak Pirja itu menampakkan diri Pak. Cok kumaha teu reuas Bapak. Berarti sebetulnya tahu gitu ya sosoknya. Ya. Tahu wujudnya gitu. Ya, karena kelihatan. Cok kumaha teu reuas jarak paling 10 meter dia moal gitu ke gerbang itu gitu Pak. Pas ningali reuas, refleks saya yang kabur lah ceritanya kabur, balik masuk ke rumah kan. Pas masuk ke rumah pantau nutup. Dia hantem lah pantau teh gitu nepukeun ka dok gitu. Itu benjol ge da ngantem rumah jatuh. Orang rumah pada keluar. Kunaon cenah. Maksud teu saya teh enggak berani ceritanya bisi mereka juga takut si orang-orang rumah teh.
bawa dulu masuk. Nah, pas dari masuk saya baru cerita, terus naon seutik na jendela. Biasa ya. Mana sih? Nah, cerita weh. Cerita gitu. Akhirnya disitulah saya baru dapat percaya sama orang lain. Dengan mudah percaya sama orang lain. Kok apa hubungannya dengan mudah percaya sama orang lain? Jadi tadi katanya sama si bapak warung udah diusir, tapi masih ada. Oh iya. Ya, jadi itu artinya jangan mudah percaya sama orang lain. percaya Itu sama intinya orang cerita ini. lain. Gitu Pak. Mungkin ada tanggapan dari apa Pak Firja? Kalau tanggapan dari saya sih memang betul jangan mudah percaya sama orang lain. Karena hal mistis seperti itu tuh memang susah ditebak oleh bangsa kita gitu. Jadi intinya balik lagi keyakinan diri sendiri. Kalau masalah hal mistis atau hal gaib itu balik lagi ke keyakinan diri sendiri. Mau percaya kepada siapa? Kalau saya pada makhluk lain berarti musyrik. Nah, lebih tepatnya seperti itu sih kalau tanggapan saya. Ini nggak boleh ya kita sebutkan sosoknya. Bukan nggak boleh, Pak, lebih ke etika. Etika, Iya, kan, menjaga nama baik Mereka. mungkin gini sebagai sebagai pesan dan kesannya buat audiens atau buat penonton kita nih, apa dari Pak Lin dan Pak Firja? Pesan yang pertama dan kesannya apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau Nggak ada. versi yang tadi, Mungkin yang tadi jangan mudah percaya sama orang lain. Jangan mudah percaya sama orang lain. Itu. Oke teman-teman, gitu aja cerita dari kita. Mudah-mudahan ini jadi bahan evaluasi dan terima kasih buat Pak Tatang sudah menceritakan pengalamannya selama beliau pulang pergi dari kota A ke kota B ya. Terima kasih juga Pak Firja telah memberikan pandangan dan telah mengingatkan kita semua pada tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Oke, itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.